Setelah 3 kali mengalami keguguran, Olivia Alan, istri Denny Sumargo, akhirnya dinyatakan hamil lagi. Ya, kabar bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Denny Sumargo dan Olivia Alan dalam media sosial pribadinya. Yang menarik, selain membagikan video hasil USG calon anak pertamanya yang terlihat sangat lincah bahkan sampai melompat-lompat, Denny Sumargo juga turut membagikan cerita ngidam unik di masa kehamilan Olivia Alan yang saat ini sudah menginjak usia 6 bulan. Untuk mengetahui beberapa fakta lainnya, maka inilah 5 fakta menarik di balik kehamilan istri Denny Sumargo setelah keguguran 3 kali, versi Cumi Top 5. Istri Denny Sumargo ngidam berlian dan buah harga fantastis. Setelah mengumumkan kehamilan anak pertamanya, istri Denny Sumargo, Olivia Alan, juga membagikan beberapa hal unik yang menjadi keinginannya selama masa kehamilan, atau yang biasa disebut dengan ngidam. Ya, ternyata wanita yang akrab disapa Ci Olive itu mengalami ngidam yang cukup unik. Di mana pada usia kehamilannya yang sudah berjalan 6 bulan, Ci Olive mengaku bahwa dirinya ngidam berbagai macam buah dengan harga yang bisa dibilang fantastis. Dan juga perhiasan berlian yang selama ini ia tak pernah suka sebelumnya. Lantas, buah dan berlian seperti apa yang diidamkan oleh istri Denny Sumargo tersebut? Dan bagaimana reaksi Denny Sumargo melihat ngidam unik sang istri? Tapi kamu ada ngidam? Ada di bulan keempat ini. Gua nggak pernah tahu dia ngidam juga. Karena aku bukan tipe yang minta sama kamu yang ngidam emas kemarin. Enggak, bukan emas, diamond yang. Makanan nggak ada ya, Ci Olive nggak ada pantangan. Cuman ngidamnya aja yang unik ya. Ngidamnya itu dia stroberi, gede, harganya 1 biji 100.000. Mahal men. Terus dia ngidam buah-buahan banyak. Terus dia ngidam berlian. Ci Olive itu kan nggak suka belanja barang mahal. Dan ketika dia ngidam berlian, itu bukan diada-adain kan. Jadi gue juga kayak, ini anak sebenarnya gimana ya? Maksudnya kok ngidamnya unik gitu ya? Ya gitu sih. Cuman Ci Olive itu ngidamnya nggak nyusahin aja. Jadi kalau dia ngidam, nanti biasanya dia beli sendiri. Aneh banget tuh Olive itu. Jadi dia nggak nyuruh gue beli atau manja-manja ke gue, dia beli sendiri. Nanti dia pulang, dia bawa nih apa yang dia ngidam itu, terus dia suruh gue makan. Yang cobain deh, aku lagi ngidam gini gitu. Gitu sih. Istri Denny Sumargo kini jadi suka dandan. Selain ngidam hal-hal yang unik, selama masa kehamilannya kali ini, istri Denny Sumargo juga rupanya mengalami perubahan yang cukup menarik. Ya, menurut Denny Sumargo, Ci Olive sebelumnya tidak terlalu gemar berdandan atau merias diri. Namun, selama masa kehamilan, sang istri menjadi suka dan lebih sering berdandan, meskipun tidak dalam rangka apapun. Lantas, seperti apa Denny Sumargo menyikapi perubahan sang istri? Sering make up, dandan, terus beli perhiasan. Emang cewek, kalau anak cewek begitu ya? Saya baru tahu sih, pengalaman pertama lah, thank you lah. Maksudnya gue bisa ngerasain experience kayak gini kan pertama kali kan. Jadi gue menikmati banget. Ya semua happy pasti. Ya terutama buat mama, ini satu kabar gembira juga. Karena kan saya juga udah usia ya. Olive juga udah mau mendekati 40. Jadi kita tuh ngerasa banget pasutri lain yang posisinya sulit punya anak ya. Pasti berat ya. Kalau kita sekarang udah nggak ngelihat ke kita lagi, tapi kita ngelihat, oh kita ngerasain nih sulitnya punya anak. Maka kita kepengen membagi kepada pasutri lain supaya mereka jangan patah semangat dan jangan menyalah-nyalahkan, terutama jangan nyalain cewek. Karena kalau cewek itu belum bisa ngasih keturunan, jangan kita salahin, kita support dia. Karena tidak hilangkan stigma bahwa ketika sulit punya anak, cewek nih masalahnya. Enggak juga, ternyata masalahnya di cowok saya. Karena kurang tidur, istirahatnya kurang.
spermanya itu nggak bagus. Denny Sumargo mendapat inspirasi nama calon anak dari Italia. Meski calon anak pertamanya itu belum lahir ke dunia, Denny Sumargo mengaku sudah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya itu. Menariknya, Denny Sumargo mendapatkan inspirasi nama calon anaknya setelah mengunjungi sebuah gereja tua yang berada di negara Italia. Sepulangnya ke tanah air, Denny Sumargo kemudian langsung membicarakan nama yang ia dapatkan untuk calon buah hatinya kepada sang istri. Olivia Alan lantas mencari tahu arti dari nama yang didapatkan Denny Sumargo. Lantas, seperti apa cerita Denny Sumargo yang mendapatkan inspirasi nama anak di Italia? Dan apa arti dari nama yang didapatkannya itu? Nama, saya dapat nama itu waktu di Itali sebenarnya. Jadi waktu itu Cio Olive, saya lagi ke Itali, dia WA. Yang itu ada gereja yang sudah tua banget, ratusan tahun usianya. Duomo kalau nggak salah, Duomo ya, gereja Duomo ya? Duomo. Kamu kesana dong, bakarin aku lilin, terus doain buat aku sama bibinya. Terus aku kesana doain, tiba-tiba aku dapat nama. Iya, cuma aku belum bisa spill, nggak apa-apa ya. Terus aku dapat nama, terus kayak ada yang ngomong gitu kan, terus gue bingung, terus gue pulang, gue bilang sama Cio Olive, yang aku tuh pas di sana dapat namanya ini, artinya devoted to God, artinya devoted to God. Awalnya saya nggak tahu artinya, terus Cio Olive cari tahu, yang namanya bagus, artinya devoted to God katanya. Oh ya udah, kira-kira kamu oke nggak nama itu? Aku coba tanya mamaku deh gitu-gitu, dan oke sih. Tahu aneh banget dapat nama pada saat kejadian kayak gitu. Denny Sumargo bagikan video USG janin sedang lompat-lompat. Bukan Denny Sumargo namanya jika tak membagikan konten yang unik dalam media sosialnya. Seperti yang terlihat dari unggahan Denny Sumargo yang memperlihatkan sebuah video hasil USG sang istri. Jika biasanya janin bergerak normal, kali ini Denny Sumargo tampak dibuat heran lantaran janin yang berada di kandungan Olivia Alan tampak melompat-lompat dengan aktifnya. Lantas, seperti apa video USG tersebut? Dan seperti apa pula keheranan Denny Sumargo melihat fenomena unik dari janin yang melompat-lompat itu? Saya bingung itu. Maksudnya kan gue setahunya ya kalau di USG gitu bayinya kan nggak lompat gitu kan, setahu saya ya. Makanya gue nanya ke netizen, ini kok bisa lompat-lompat ya gitu. Mungkin katanya cegukan ya. Cuman beberapa kali lompat. Sempat kemarin USG yang 4D, jadi kan ditekan pakai USG gitu, bayinya mukul, nonjok balik gitu katanya, kata Cio Olive. Gue nggak pernah boleh ikut ke ini, karena setiap kali gue ikut gagal kan. Artinya pantangan dulu ya? Nggak tahu gue, itu pokoknya Cio Olive trauma juga, ya kamu harus ikut deh yang katanya gitu. Denny Sumargo ceritakan trauma sang istri yang keguguran 3 kali. Di tengah kabar bahagia yang tengah menyelimuti Denny Sumargo, tampaknya cerita pilu terkait keguguran yang sebelumnya dialami oleh sang istri tak dapat dilupakan begitu saja. Iya, dalam kesempatan yang sama saat membagikan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh keluarganya, Denny Sumargo juga turut mengungkapkan pelajaran hidup yang ia rasakan setelah peristiwa keguguran 3 kali yang dialami oleh Olivia Alan. Lantas, seperti apa Denny Sumargo memetik pembelajaran dari peristiwa tersebut? Dan memang kenapa aku nggak mau ngomong, karena lebih baik Olive lah yang ngomong sendiri. Dan memang kemarin tuh kita lihat waktu yang lebih tepat untuk ngomong, karena udah lewat
3 bulan. Kita nggak mau cerita sih sedih-sedihnya terlalu jauh, karena gue yakin sedihnya pasti sedih banget. Cuma kita nggak mau terlalu tampilin itu, karena tujuannya bukan menjual kesedihannya, tapi tujuannya untuk melihat setelah kesedihan itu pasti selalu ada terang dan bahagia. Jadi jangan patah semangat aja. Jadi kita tuh selalu gagal di 3 bulan awal kan. Nah itu kemarin usianya udah mau 6 bulan, dan kita harapkan doa juga lah pasti dengan masyarakat supaya lancar, karena kan masih nunggu 9 bulan, masih deg-degan juga dan banyak gagal. Dan sebenarnya video itu kita bikin untuk ngasih semangat juga untuk semua pasutri yang sedang berjuang. Saya juga tuh baru tahu ya, gara-gara seringnya gagal, ternyata sesulit itu juga untuk punya keturunan, dan bahkan seringnya wanita yang disalahkan kan. Sebenarnya kalau dalam hal itu nggak bisa. Jadi cowok sama cewek ini benar-benar mereka harus kerjasama. Ya cowok harus perbaiki pola hidup, karena faktor dari cowok juga gede banget, dan itu saya ngalamin gitu. Jadi jangan ada stigma lagi bahwa cewek-cewek ketika mereka sulit memberikan keturunan, salahnya di mereka gitu loh. Seringnya kan begitu.